Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Direktur PTN 8, Bapak Muhammad Hidayat, Bapak SPVP 1 Bapak Dian Hadiana Arif, Bapak SPVP 2 Bapak Wisramono Budiman, Bapak SPVP Business Support Bapak Haryanto, dan segenap pimpinan perusahaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga Bapak Ustaz yang bisa kita yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada pagi ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian rutin mingguan tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga amal ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan semua acara pada pengajian rutin pagi hari. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga, tausiah oleh Bapak Ustadz Randy Saputra, kemudian yang terakhir, penutupan doa. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Aji Pamungkas. Kepada Pak Ustadz Aji Pamungkas, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di mute, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Aji Pamungkas. Untuk selanjutnya kita di badi acara inti, kita akan mendengarkan ceramah pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Randy Saputra. Kepada Pak Ustadz Randy, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, moderator boleh diketik apakah ini jelas atau tidak, karena saya pakai mic in. Apakah suara jelas, Kang? Diketik saja di chat supaya saya bisa ngelihat sebelum saya mulai. Apakah suara terdengar cukup baik, Bapak, Ibu-ibu?
Jelas, Pak Ustadz. Kita tes. Mohon maaf. Oh, jelas ya, clear ya. Makasih Pak Budi. Jelas Pak Ustaz. Terima kasih Pak Khairullah. Makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad yang barokah ini. Ahad ini mengawali sebuah pekan ya. Dan alhamdulillah bertepatan dengan 1 Agustus ya, 1 Agustus, August 1st. Kita bersyukur ini awal bulan kita awali dengan kebaikan. Lalu kemudian ini juga adalah awal pekan kita awali juga dengan kebaikan. Dan yang paling penting adalah kita diberi karunia Allah untuk berpagi-pagi hari dalam kebaikan. Subuh ini dalam Quran subuh tanafas. Jadi di dalam waktu subuh ini banyak kehidupan. Karena waktu subuh ini bernafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Jadi waktu bukhur, waktu pagi ini juga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keberkahan. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah dikasih kesempatan usia, dikasih kesempatan nafas, dikasih kesempatan untuk hidup. Ya. Ajal itu sudah ada jadwalnya, wajalim musamma. Jadi setiap sudah ada batas-batasnya, ajal itu sudah ada jadwalnya, schedule-nya. Jadi kalau misalnya masih diberi nafas, berarti Allah masih membuka ruang untuk beramal, membuka ruang untuk berbuat, membuka ruang untuk berbuat baik insya Allah. Bapak-bapak sekalian yang dihormati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kami hormati, ya, sebelum saya mulai saya mendoakan PTPN 8 semoga Allah berkahi, Allah rahmati semuanya. Wabil khusus kita doakan para BOD ya di PTPN 8 dan juga seluruh manajemen sampai kemudian saudara-saudara kita di lapangan, sahabat-sahabat kita, tim kita, kru kita yang kemudian Masya Allah Tabarakallah memakmurkan bumi. Jadi salah satu pekerjaan yang kemudian didoakan oleh Rasulullah itu memakmurkan bumi, ya, produktif, ya, menanam, ya, menumbuhkan, mengembangkan, ya, Masya Allah Tabarakallah. Ini adalah perkara yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita per detik ini saya lihat bergabung 97 partisipan, ya. Barakallahu li wa lakum, ya, semoga terhitung bermajelis ilmu ya di situasi pandemi ini. Walaupun kemudian kita kondisinya online, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menghitung kita dalam majelis ilmu. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam 20 menit ya, 20 menit, 25 30 menit ke depan saya akan menyampaikan tafsir surah Saba ya. Kalau misalnya ada Quran di sekitarnya boleh diambil Bapak Ibu, kalau mau pakai Quran digital juga boleh ya. Kalau mau pakai mushaf begini juga boleh. Surah Saba, surah ke-34. Jadi ini surah ke-34 di dalam Al-Qur'an, ayat 39. Ya, ayat 39. Di Quran standar kalau Bapak Ibu pakai Syamil, Cordova itu halaman 432 pojok kiri bawah. Ya. Jadi sekali lagi surah Saba, surah 34, ya, masuk ke surah 34, dibuka ayat 39. Kenapa saya mendorong untuk melihat teks Qur'annya? Karena kita akan membahas ini mendalam perkata demi perkata, permakna demi permakna, dan nanti implementasinya dalam kehidupan seperti apa. Ya. Baik. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah. Nah, jadi qul, katakanlah ini kalau di Quran berarti Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad. Kalau ada pertamanya qul, katakanlah. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan ini kepada kepada umatnya, kepada kita. Maka para ahli ulama mufassir Al-Quran juga menyebutkan kalau ada kalimat qul, katakanlah, berarti itu juga perintah kepada diri kita. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, kalau kamu cinta pada Allah, kata Nabi Muhammad, fattabi'uni. Maka itu juga kepada diri kita. Kalau kita cinta kepada Allah, ayo kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi, katakanlah Allah itu satu. Nah, berarti kita diminta untuk mengatakan Allah itu juga satu. Kalimat qul itu juga kepada diri kita. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindunglah kamu kepada Rabb manusia. Berarti kalimat itu juga untuk kita. Nah, ini qul, katakanlah. Walaupun ini kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada kita, tapi juga kita refleksikan untuk diri kita. Qul, katakanlah, inna rabbi, sungguh-sungguh Rabbku. Ya. Jadi kalau misalnya di Al-Quran ini Allah ada menyebut dirinya ilah, ada menyebut dirinya Rabb. Kapan Allah menyebut dirinya ilah, kapan Allah menyebut dirinya Rabb? Allah kalau menyebut dirinya Rabb, pasti ayat itu terkait dengan pengelolaan alam semesta dan pemeliharaan Allah atas makhluknya. Maka Allah pakai Rabb. Ya. Rabb itu asal katanya ya rubbu yurabban Rabb. Rabb itu artinya menumbuhkan, memelihara. Seorang ibu yang merawat anaknya itu adalah ruh Rabbani. Ngasih makan, membesarkan. Seorang ayah yang menumbuhkan anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, itu ruh Rabbani, ya, ruh Rabb, ya. Makanya ada istilah murabbi. Murabbi itu seorang alim, seorang ulama, ya, seseorang yang kemudian dia menumbuhkan santri-santrinya. Makanya kalau di pondok pesantren, waktu saya masih di Bogor, itu kami selalu menyebut Allahu yarham almarhum Kiai Haji Arifin Ilham sebagai murabbi. Nah, murabbi kami itu artinya yang menumbuhkan. Nah, lanjut lagi di ayatnya, qul inna rabbi, sungguh-sungguh Rabbku, ya, sesungguhnya Rabbku, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Nah, kita kontemplasinya ke sini dulu. Yabsutu rizqa liman yasha min ibadih, ya, bahwa Rabb itu meluaskan rizki kepada yang dia kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan juga kalau di terjemah Depak menyempitkan. Kita fokus dulu di kalimat ini. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Apa poin-poin yang tadi sudah kita bahas? Satu, tadi masalah Rabb. Ya. Qul inna rabbi. Kalau ini berbicara tentang rizki, maka kita harus meyakini bahwa yang mengurus rizki, yang memelihara rizki itu adalah Allah. Udah kita bahas tadi. Allah itu memelihara. Dan pemeliharaan Allah itu pasti terpuji, tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu Rabb semesta alam. Yang ngurusin alam ini. Bapak Ibu, ini saya nggak perlu ngajarin ya. Kok bisa tanahnya sama, ya, ditanam teh, tumbuh teh, kita bisa nikmati. Ditanam sawit, tumbuh sawit, kita bisa nikmati. Ditanam kelapa, tumbuh kelapa. Tanahnya sama. Tapi begitu pohonnya beda, Masya Allah. Kita itu, Pak, sebetulnya nggak bisa sombong juga. Cuma nanam-nanam, ngerawat-ngerawat, ya, pangkas-pangkas dikit, ya, jaga-jaga kalau nggak ada hama, gitu. Tapi coba yang bisa membangun rasa teh, yang bisa membangun rasanya buah, yang bisa kemudian membangun minyaknya sawit itu kayak apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu terpuji sekali Rabb itu. Nah, maka
Allah Subhanahu wa taala di poin berikutnya, masuk kita poin kedua, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Kita ambil kalimat yabsut wa yaqdir. Jadi kalimat akan rizki Bapak Ibu sekalian, itu dia tidak pernah berbicara tentang kathiran wa qalilan. Dia nggak pernah berbicara tentang banyak maupun sedikit. Tapi rizki itu konsepnya yabsut, lapang. Wa yaqdirulah. Wa yaqdirulah itu sebetulnya saya nggak sepakat ya kalau disebut sempit. Sebetulnya wa yaqdirullah itu asal katanya qadar, kadar. Kadar itu artinya rizkinya dikadarkan, dipaskan. Kayak kita misalnya punya anak kuliah, kamu pasnya 2 juta, udahlah hidup sebulan ngapain banyak-banyak. Itu namanya dipaskan. Tapi kalau misalnya diabsut, ya itu berarti orang tuanya kasih 10 juta, kamu pakai terserah. Bapak tahu kamu cukupnya 2, cuma siapa tahu kamu butuh apa, mau bantu kawan apa nih, 10. Nah itu contoh, yabsut wa yakdir. Nah, kalimat di dalam Al-Quran ini, yabsut wa yakdir, lapang dan terkadarkan. Ya, maka dia tidak berbicara masalah banyak dan sedikit. Ini tuh mendalam maknanya, Pak, karena banyak di antara kita ini banyak itu tidak lapang. Ya, saya pernah, karena saya juga lama jadi konselor bisnis UMKM gitu. Ada sepasang suami istri itu perbankan, dia punya gaji suami itu sampai 50 juta. Anda bisa bayangkan. Punya gaji penghasilan sampai 50 juta. Ya. Itu betul-betul per bulan itu betul-betul rasanya nggak ada rasanya apa-apa di dunia. Karena apa? Banyak cicilan kartu kredit, ya. Lalu kemudian ini nyicil gitu. Belum tentu lapang. Nah, sedikit itu belum tentu sempit, ya. Nah, makanya ini refleksi yang sangat mendalam ketika kita meminta kehidupan itu. Satu yang sebetulnya kita harus minta kepada Allah, ya Allah karuniakan saya hidup yang lapang. Ya. Dan inilah hebatnya kalimat Quran, Allah itu tidak pernah bikin hambanya sulit. Andai kata Allah mau kasih rizki, cuma 2 kemungkinan, yabsut, ya Allah lapangkan, atau wa yaqdirullah, atau Allah Subhanahu wa taala kadarkan sesuai dengan kebutuhan hambanya itu. Jadi dunia ini Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya kalau nggak kaya ya cukup. Makanya kalimat itu di Quran itu Allah yang menjadikan agna, ya, berkelimpahan, wa alqana, dan berkecukupan. Itu kalimat dalam Al-Quran. Nah, itu poin kedua, ya. Jadi kita belajar Allah itu tentang rizki itu yabsut wa yakdir. Maka ini penting, Pak. Minta kelapangannya, Allah lapangkan hidup. Ya Allah karuniakan hidup ini lapang. Kalau lapang itu enak, ya. Di kantor enak, tenang, ya. Bekerja daily routine activities juga enak gitu. Pokoknya lapang ini perkara yang penting. Nah, yang menarik dalam kalimat ini, coba dilihat struktur kalimatnya sambil buka Qur'annya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadi. Allah selesaikan dulu kalimatnya. Sesungguhnya Rabbku yang kemudian melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki, liman yasha min ibadihi, dari hamba-hambanya. Allah selesaikan dulu, baru wa yaqdirullah, dan menyempitkannya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kan harusnya bisa qul inna rabbi yabsutu rizqa wa yaqdiru lahu liman yasha min ibadihi. Kan harusnya bisa begitu. Diselesaikan dulu. Allah meluaskan, menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Tapi Allah mengkadarkannya, wa yaqdirullahnya ditaruh di akhir. Nah, ini kalau di Quran ini Pak, posisi beda makna, ya. Posisi geser ada makna. Jadi Allah menyelesaikan perluasan, melapangkan kepada hambanya dulu, ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi. Diselesaikan dulu sama Allah pada bab melapangkan ini. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Allah itu mengedepankan meluaskan hambanya, Pak. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ya. Allah itu prioritasnya melapangkan dulu.
mengkadarkan, membatasinya itu di ujung aja gitu. Dan kalimatnya coba lihat, ya besutu rizqa lima yasha. Ini poin ketiga. Ini poin ketiga adalah lima yasha, kepada yang dia kehendaki. Mohon maaf ya Pak, bukan gini supaya nggak salah paham. Strata pendidikan itu penting sebagai tanggung jawab akademik. Ya, saya juga insan akademik. Saya belajar juga dengan baik, saya menghargai proses akademik. Tapi kita tidak boleh salah bahwa misalnya jenjang akademik itu mempengaruhi rezeki. Nah ini kan banyak di antara kita kan, oh saya kan pendidikan cuma segini, ya sudahlah rezeki saya berarti segini. Padahal kalimat di dalam Al-Quran itu, ya besutu rizqa liman yasha, kepada yang dia kendaki. Bukan liman S1, liman S2, liman D4, liman D3, liman S3, liman pelatihan ini, liman sertifikasi ini. Nggak gitu dia bahasanya. Itu kan perkara teknis dunia yang harus kita ikuti. Tapi yang harus kita pahami, Allah itu kalau ngasih rizki, lima yasha, suka-suka dia. Kepada siapa yang dia mau kendaki. Nah makanya kita ini harus kemudian berfokus menjadi hamba yang Allah inginkan untuk lapang. Maka guru saya pernah mengajarkan kepada saya itu, kalau Allah menginginkan kamu untuk lapang, apa alasan Allah kasih kamu kelapangan hidup? Ya. Sekarang kalau kita sama kerabat nggak peduli, ya. Naudzubillah min dzalik, malah sama keluarga sendiri nggak peduli, ya. Uangnya lari kemana-mana, tapi jarang lah yang begitu, ya. Di Samudra Atlantik di sana nggak ada yang di sini begitu, ya. Ini di luar pengajian ini, ya. Banyak di antara orang-orang insan profesional yang peduli sama kerabatnya saja tidak, ya. Masih punya orang tua tapi ngirim ke orang tua juga enggak, peduli ke keponakan juga enggak, ya. 5 bersaudara cuma dia yang di BUMN. 5 bersaudara cuma dia yang punya gaji BUMN, yang lain babak belur semua, 4 saudara yang lain. Nggak ada peduli sama sekali, barang cuma ngasih beras kah, peduli ngasih minyak kah, bayarkan listrik kah, atau apa kan, nggak peduli. Kau susah-susah urusan kau lah, kau susah-susah biarlah, tak nak aku bantu. Nah, ini akhirnya apa? Tak ada alasan Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan hidup kita, karena ngapain hidup kamu dilapang-lapangkan? Ini kamu pelit bawaan. Nggak peduli sama saudara-saudara yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka Masya Allah tabarakallah, perhatikan ini 5 yasha. Liman yasha. Rizki itu kepada yang Allah kehendaki. Dan hebatnya lagi, disambung oleh Allah, min ibadihi. Di antara hamba-hambaku. Ini poin penting sekali. Ya. Ini poin penting sekali di antara hamba-hamba ini. Apa maksudnya di antara hamba-hambaku ini? Maka kalau mau dilapangkan rizki, jadilah hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Ini mendalam, Pak. Dari masjid ke masjid. Bukan, jadi kalau mau diperjalankan Allah dari karir baik ke karir baik, dari takdir baik ke takdir baik, kalau mau diperjalankan Allah di PTPN 8 ini berkarir bagus, jadilah hamba. Karena hanya hamba yang diperjalankan Allah. Karena hanya hamba yang kemudian dilapangkan Allah rizki. Nah, apa itu hamba? Ya taat. Tugas kita ini, Pak, sebetulnya taat saja. Saya mengalami dulu metodologi berpikir kerja keras. Kalau misalnya ada yang kenal saya 4-5 tahun lalu masih jadi CEO Keke Busana ya di perusahaan fashion, itu kerja bisa jam 8 pagi sampai jam 2 pagi, Pak, non-stop, kemana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Masya Allah tabarakallah. Nggak jadi apa-apa, Pak. Kerja keras belum tentu outputnya, itu loh. Karena apa? Subuhnya lewat, duhanya nggak ada. Ya, azan Isya masih meeting di Cilandak Town Square. Pulang jam 2 pagi, qiyamul lail nggak ada, ingat sama Allah nggak ada, bangun siang gimana, Pak? Padahal ngerti ilmunya.
Tapi kemudian karena dorongan dunia ini kemudian melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi salah kau Randy, kau ini hambaku malah nggak jelas kerja keras untuk siapa? Padahal engkau ini aku ciptakan untuk diriku, kata Allah, begitu kan. Nah, makanya setelah disadari tugas kita itu taat, Pak. Dan kalau misalnya taat, bukan berarti kalau misalnya mendahulukan taat, lalu kerja dengan sebaik-baiknya, sekadarnya kerja itu, kan kerja itu sudah ada kadarnya sebetulnya, Pak. Ya, BUMN rata-rata lah, sama ngikut dengan sunnah Rasulullah dan ajaran Al-Quran, wa ja'alna laila libasa, malam itu untuk istirahat, wa ja'alna nahara ma'asya, siang itu untuk kerja. Kita kan berladang ini kan budaya pagi kan semuanya. Ya kan? Wa ja'alna nahara ma'asya, di Madinah itu ada perkebunan di wadi-wadi, itu kan kita budaya kerja kita budaya pagi siang itu budaya kita. Kalau kita kerja pagi siang itu bukan berarti nggak sampai malam rezeki kita terbatas, nggak ada Pak yang begitu-begitu. Ya, Allah itu min ibadihi, pokoknya cukup jadi hamba Allah lapangkan. Ya, sekarang saya malah kerja karena bangun entitas dakwah Berkah Box filantropi. Kami sediakan makan untuk masyarakat. Alhamdulillah sudah bagi 1 juta box lebih, Pak. Sampai 1,3 juta nasi box kami sudah sebar di 5 kota di Indonesia. Kami bagi makanan setiap hari. Satu pekannya bisa 18.000 box kami bagi. Sudah beroperasi selama 1,5 tahun ini. Itu kerja paling cuma sampai zuhur, Pak. Saya kontrol data-data itu. Kontrol data donatur, melihat operating dapur, distribusi kayak apa, paling sampai zuhur. Ya. Ya, selebihnya Allah buka keran rezeki dari sini, ya, diajak teman bikin platform pelatihan di sini. Allah buka rezeki. Nah, saya baru memahami itu tugas kita itu taat jadi hamba. Nah, ini penting, min ibadihi. Termasuk kalau misalnya jadi hamba itu, jangan banyak komplain sama majikan. Itu termasuk adab jadi hamba. Di PPKM kayak gini kita sulit, ini segala macam, sangka baik sama Allah. Banyak-banyak kita doa. Ya, namanya juga kita bisnis ada pasang surut, kita sangka baik kepada Allah. Nanti kalau sangka baik diberikan Allah ilham, begini loh perusahaan kalau mau profit, gini loh optimasi aset yang harus dilakukan, begini loh optimasi sales yang harus dilakukan, ini loh efisiensi yang harus dilakukan, itu nanti ilham datang. Makanya dalam Al-Quran itu kan para nabi itu selalu fa'auhayna ila, kami wahyukan kepada ibunya Musa. Nah, kalau sudah dapat petunjuk, hal-hal hambatan itu jadi mudah. Karena waktu Nabi Musa halang lautan dan Fir'aun terdesak, ini yang harus kita pahami. Nah, yang berikutnya baru wayak dirulah. Yang poin berikutnya tadi, dikadarkan. Maka kalau misalnya ngerasa kok nggak selapang yang kemarin dan seterusnya, harus meyakini ini pun sudah Allah beri sesuai dengan kadar apa yang kita sanggup kelola. Itu juga yang saya imani kalau lagi sempit. Ya, ini kok tidak selapang biasanya, tapi kalau tidak selapang biasanya ya berarti ini Allah sedang mengkadarkan, Allah sedang kasih rezeki yang pas. Nah, waktu saya sudah mau habis, kita lanjutkan tafsirnya secara cepat saja. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nah, ini menarik. Ya. Awal kalimat ayat ini bicara tentang rizki, lapang dan sempit. Kalimat tengahnya tentang infak. Apa yang kita bisa pelajari? Ya, kalau mau lapang maka berinfak. Allah di sini menjelaskan wama anfaqtum. Wama itu dan apa-apa. Anfaqtum yang kamu infakkan secara materi kamu keluarkan min syai'in dalam bentuk apapun, bisa uang, bisa barang, ya. Bahkan kalau lebih mendalam lagi bisa infak seperti ini kan. Teman-teman bentuk kepanitiaan, ngaji pagi, ya, barokah, membahas Al-Qur'an. Maka ini wama anfaqtum. Wama anfaqtum min syai'in. Kalau kamu kemudian menginfakkan dari berbagai macam bentuk, fahuwa yukhlifuhu, pasti akan diganti Allah. Dan kalau Allah mengganti itu pasti yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum, lebih baik daripada yang Allah ambil. Nah, itu kalau misalnya Allah ganti sesuatu. Ya.
Kita itu kalau sama teman sayang, pasti kita akan ganti lebih baik kan. Kalau kita misalnya hilangkan apa atau salah apa, atau misalnya kita pasti ingin yang lebih baik. Ini perkara dalam adab ya, bukan pinjam meminjam bunga dan seterusnya, enggak. Tapi pasti kita ingin yang lebih baik. Itu kalau misalnya orang yang hatinya lapang. Apalagi ini Allah Azza wa Jalla yang maha betul-betul baik kepada hambanya. Maka ayat ini ditutup, Bapak Ibu. Kalau infak sudah banyak yang ngajarin, saya nggak ingin memperdalam di situ, tapi saya ingin memperdalam pada kalimat penutupnya di akhir penutupan kajian kita ini. Ya, sudah jam 6, nanti kita perbanyak diskusi saja. Di situ kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairur razikin. Ayat ini ditutup dengan, dan dialah Allah yang kemudian khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini harus kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Sebaik-baik pemberi rezeki ini berarti Allah Subhanahu wa taala itu ngerti betul apa yang hambanya butuhkan, kapan hambanya itu butuhkan, di mana rezeki itu harus kemudian diletakkan, seperti apa bentuknya. Allah itu wa huwa khairur razikin. Dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Maka dalam hidup ini yang penting kita bangun itu sangka baik. Ya. Jangan sampai kita merasa kok uang saya gak sebanyak dia dan seterusnya. Bisa jadi kalau sebanyak dia, taat kita hilang, qiyamul lail kita hilang, sholat subuh berjamaah kita hilang, karena uang itu sedikit masalah, banyak pun masalah. Maka ada kalimat keberkahan kan. Keberkahan itu salah satu alim ulama ya. Kalau tidak salah Ibnu Qayyim itu menjelaskan keberkahan itu ya, sedikitnya cukup, banyaknya tidak membahayakan. Jadi sedikitnya cukup, banyaknya tidak membahayakan. Jadi sedikit cukup, banyak nggak membahayakan. Kenapa? Api yang banyak membakar, air yang banyak air bah. Ya. Banyak itu perkara yang tidak mudah. Makanya kalau misalnya kita kemudian hari ini merasa bahwa apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan, yakinlah itu sebaik-baik Allah kasih rizki. Di kantor PTPN bagi nasi box, isinya ayam. Kawan dapat paha atas, Anda paha bawah. Paha atas besar, oh ini kok cuma sayap kecil. Atau misalnya, ya itulah rizki. Atau bahkan bagi nasi box, semua dapat ayam. Begitu Anda buka, cateringnya lupa ngasih, masukin ayam ke situ. Itulah sebaik-baiknya rizki dari Allah. Disuruh makan sayur, ya, cuma sayur sama bihunnya aja dimakan. Itulah khairur razikin. Ya. Wisata ke PTPN, sudah kebayang duduk di depan bis besar ngelihat di tengah. Ternyata kemudian bis sudah penuh, telat datang, duduk di belakang di atas bannya bis tuh. Mual nggak karu-karuan. Itulah khairur razikin. Sebaik-baik rezeki yang Allah kasih. Jangan banyak komplain. Itulah khairur razikin. Ini umroh lagi dibatasi ya, tapi Allah Azza wa Jalla karuniakan saya kesempatan umroh setahun sekali dari 2009. Kadang dapat yang direct flight. Itulah khairur razikin. Kadang bayar sendiri, kadang bimbing jamaah. Itulah khairur razikin. Ada jamaah yang rewel, ngamuk-ngamuk, ada jamaah yang baik-baik. Itulah rezeki dari Allah, sudahlah terima, ya. Apalagi pagi catering, kadang dapat hotel yang catering kerjasama, masya Allah, ya. Nasinya kadang-kadang nggak sesuai harapan apa, tapi itulah khairur razikin, makanlah, ya. Kadang-kadang dapat di sofa, ya di Abraj, bisa makan yang Eropa, Pak. Itulah khairur razikin, makanlah. Ini kadang-kadang kita di Abraj, ditaruh di hotel bagus di Mekah Madinah, insya Allah Bapak Ibu semua dikaruniakan umroh, protes pula. Wah, mana ini makanan kok, makanan Eropa, makanan ini, mana ini saya rindu nih, makanan warteg. Sudahlah Allah kasih di depan Ka'bah rezeki, di Mekah masih komplain juga. Ini kadang-kadang kita adab sebagai hamba ya masih kurang. Ya. Maka dari itu
tentang rizki ini itu saja pola-polanya. Rizki ini luas sempit, jadilah hamba. Kalau Allah menginginkan, Allah menginginkan gitu. Makanya jangan juga membatas-batasi rizki itu sebatas gaji BUMN. Ya, berapa banyak kawan-kawan saya kerja SDM muda, gaji tidak terlalu besar, tapi sama pamannya dititipin Avanza. Pakailah Avanza paman, tidak apa-apa, pokoknya bayarin bensin. Ya, pamannya mutasi ke Jakarta, rumah kosong, dia keluarga muda suruh tinggalilah rumah. Yang penting dirawat, coba. Jadi rezeki itu tidak terbatas gaji. Ya, kalau jadi konsultan nggak terbatas honor, kalau jadi profesional nggak terbatas insentif. Rezeki itu 5 yasha. Ya dari Allah saja. Ya anak kita sehat, nggak macam-macam, rizki. Ya keluarga baik, rizki. Dapat kita sehat, rizki. Makanya kita harus memandang dunia ini lebih luas lewat perspektif Al-Quran. Saya rasa seperti itu saja. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 6:06, rasanya cukup. 25 minutes, 30 minutes sudah saya bagi insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Pak Ustaz. Ini sangat menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang terlewat terkait dengan susunan acara, bahwa setelah tausiah diberikan itu ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk pembuka kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Maka kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan, sampaikan ataupun di kepada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Ada sedikit pertanyaan mungkin Pak Ustadz yang saya akan mencoba bertanya terkait dengan surat As-Saba, Saba ayat yang ke-39. Ini cukup luar biasa, bagus sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tentang tafsirnya ini. Tapi mungkin insya Allah sedikit ada yang perlu saya tanyakan, walaupun tadi sudah dibahas juga sama Pak Ustadz, tapi kurang mendetail. Mudah-mudahan ini bisa lebih didetailkan. Jadi kalimat yang akan saya tanyakan itu terkait dengan Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini kembali kepada manusia, kepada hamba Allah. Ini seperti apa hamba-hamba Allah yang dibatasi rezekinya dan yang dilapangkan rezekinya. Walaupun tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Itu satu. Yang keduanya mungkin Pak Ustadz tentang kalimat infakan. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana kita selaku hamba Allah agar meyakini bahwa kita menginfakkan itu nanti akan Allah ganti. Itu mungkin kurang lebihnya yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi. Ada yang lain? Atau mau jawab dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator tolong bantu catat juga. Saya sambil nyatat, takutnya saya lupa. Terima kasih dengan waktu atau menghitung dengan ijazah atau menghitung dengan segala macam ya. Dan bicara rezeki memang kan sudah jelas ya di surat Ibrahim juga ya. Apabila kamu bersyukur akan aku tambah. Apabila kamu kufur akan ajab sangat pedih, kan kira-kira begitu. Tapi saya coba ini ya, bicara rezeki pasti ujungnya kita bicara berkah biasanya gitu. Kadang-kadang ada orang dapat rezeki tapi nggak berkah. Tadi juga Ustadz sudah uraikan ya. Di surat Al-A'raf ayat 96, kira-kira kan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata
mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini kan ada jelas apa ya, sebenarnya tuntunannya kalau menurut terjemahan saya jelas ya, jika beriman dan bertakwa gitu. Cuman ada di sini kan sudah sepertinya kan sudah dinyatakan, tetapi ternyata mereka mendustakan gitu. Kira-kira mohon pencerahan untuk yang masuk ke golongan ini agar kita selalu mendapat berkah, sebagaimana tadi Sabah 9, mungkin Ibrahim ayat 7, dan Al-A'raf ayat 96. Kira-kira seperti apa Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak pakai mic in. Kalau nggak pakai mic in, apakah suara jelas? Apa lebih jelas yang pakai mic in? Jelas, Jelas. Baik. Saya nggak usah pakai mic in ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi jawab dulu dari izin dari penanya pertama terkait dengan yang pertama 5 yasha. Terkait dengan 5 yasha itu hamba-hamba yang Allah lapangkan kayak apa dan hamba-hamba yang Allah batasi itu kayak apa. Jadi gini Pak konsepnya. Ini tadi saya lagi nyari-nyari Pak ya, karena ini juga kalau misalnya ngafal Qurannya nggak expert itu ada di surah Fussilat. Ini nanti saya coba cari lagi. Jadi kalimatnya itu la baghaw fil ard. Aku batasi kamu rizki itu supaya kamu la baghaw fil ard. La baghaw fil ard. Kamu nggak berlebih-lebihan di muka bumi. Itu ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam dari Allah itu begitu. Jadi kalau kita tafsir ayat, dijelaskan ayat, nah salah satu kenapa manusia itu dibatasi supaya dia tidak berlebihan. Karena yang sayang sama diri kita ini Pak, yang paling sayang sama diri kita, lebih sayang daripada diri kita sendiri, itu Allah Azza wa Jalla. Maka sama seperti kita punya anak, kita nggak mungkin kasih anak kita macam-macam kalau dirasa dia tidak mampu Pak. Ini kita punya 3 anak, kuliah di Amerika misalnya. Saya pernah punya kawan, itu dia punya anak kuliah di Melbourne. Ya, usia dekat, 1 apartemen kuliah di Melbourne. Itu ibunya nitip ke adiknya karena adiknya yang bisa jaga uang. Kakaknya nggak dapat. Pokoknya ini uang apartemen, living cost, dititip itu transfer dolar ke adiknya. Pokoknya kakaknya minta jatah sama adiknya. Karena adiknya yang bisa kelola uang. Nah, begitulah Allah Azza wa Jalla pada kehidupan kita ini. Kenapa ada kemudian yang dibatasi? Dibatasi itu macam-macam. Karena kemudian Allah lihat cukup segitu. Karena Allah kemudian memang mengkadarkan yang layak segitu. Tapi ini hati-hati ya. Jangan kemudian ini dijadikan basis bermalas-malasan. Tugas kita tetap ikhtiar tawakal sebaik mungkin. Pagi bergerak, ya di perusahaan jalankan proses daily activity rutin yang baik. KPI, key performance indicator dikerjakan. Balance scorecard diperhatikan. Kualitas dijaga. Itu harus kita lakukan. Ya. Seperti kita misalnya di PTPN, gimana nih supaya kita bisa profit? Apa sales yang kita bisa kelola? Apa yang harus kemudian kita bangun inovasi? Ya kan? Bahwa kaizen dan semua perbaikan-perbaikan itu perlu kita jalani, tapi kalau kemudian hasilnya dirasa kemudian tidak sebanyak yang ini, tidak sebanyak yang itu, maka kita harus meyakini ini sudah dipaskan. Nah, yang menarik adalah bagaimana menjadi hamba yang dilapangkan rezeki. Dan ayatnya kan, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi. Dilapangkan itu dijelaskan sampai selesai dulu. Allah lapangkan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka ini ada di surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, aku akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan beri rezeki dari jalan yang tak terkira-kira. Maka taat dan takwa. Kita ini kan hamba. Hamba itu kan budak. Majikannya Allah, masternya Allah. Kita ini slave. Tugas kita ngejalanin tugas. Kalau kita jadi hamba di muka bumi ini bagus, pasti Allah kemudian pelihara dengan baik. Karena kewajiban kita ditunaikan. Allah itu wajib, ya. Allah itu mewajibkan dirinya mengurus hamba-hambanya. Maka kita tinggal menunaikan kewajiban kita pada Allah. Sebetulnya hidup ini perkara yang simpel aja, Pak.
Sebetulnya begini, hidup ini kan jadi berat, Pak. Ketika memang keinginan ini kan lebih besar daripada pemasukan. Anda bisa bayangkan mau gaji 20 juta, tapi kalau misalnya istri Anda pengen Hermes 1,3 miliar, itu juga berat Pak hidup. Dia ngelihat Instagram Syahrini pakai tas 1,3 M, ya kan? Jadi berat juga hidup Pak. Mau gaji 30 juta atau mau jadi BOD sampai 250 juta, kalau harapannya tas 1,3 miliar, itu juga jadi berat juga hidup. Ya kan? Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang harus kita pahami, bahwa takwa itu dia dekat pada kelapangan. Nah, yang menarik begini, maka kita tinggal menjadi hamba yang pantas untuk dikasih rezeki. Ya, saya selalu punya pandangan dalam batin saya. Kalau saya kemudian loyal pada orang tua, saya loyal pada saudara, saya loyal pada masyarakat, Allah akan titipkan saya banyak rezeki. Perkaranya cuma sesederhana itu. Maka kita tinggal menunjukkan, ini misal nih, hari ini gajimu 4.500.000. What happened dengan 4.5? Ya. 4.500.000, korupsi enggak, markup enggak, ini segala macam enggak. 4,5 itu aja yang kemudian digunakan. Tapi dari 4,5 itu kirim orang tua sekian ratus ribu. Ya, bantu saudara yang sulit sekian ratus. Lihat, cek keponakan yang nggak bisa sekolah, diusahakan. Allah ngelihat hatimu ada kebaikan. Begitu di hati kita ada kebaikan, maka Allah akan tambah lebih titipan amanahnya itu. Karena rezeki ini amanah, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya punya Allah, akan kembali kepada Allah. Ya kan? Ini kan mirip sama kita di perusahaan kan, kita minta anggaran, divisi kita minta anggaran budget gitu. Di akhir tahun di rapat budget anggaran kita minta tolong kasih saya anggaran lebih. Kan BOD di Muker atau di Raker cuma sederhana nanya, kau minta anggaran lebih ini mau apa gitu. Mau minta banyak ini mau apa? Mau minta anggaran segini banyak mau apa? Itu harus kita explain. Maka sekarang ya Rob kasih saya rezeki 100 juta per bulan. Mau ngapain 100 juta per bulan? Siapa yang mau dibantu? Apa yang mau dilakukan? Ini refleksi ke dalam diri kita ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua gini. Terkait infak. Yakin kalau misalnya diganti. Ya, yang pertama kembali lagi ke khairur razikin. Suka-suka Allah menggantinya apa, tapi pasti diganti. Bisa diganti dengan ketenangan, bisa diganti nggak jadi celaka. Kita ini kan Pak, kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita merasa kebaikan kita nggak terganti itu karena bisa jadi Allah hindarkan dari mara bahaya. Ya kita nggak sadar. Allah ini kan Al-Latif. Al-Latif itu kan maha lembut. Harusnya kita kena COVID, kita nggak kena COVID. Harusnya kita kena COVID, rusak sampai paru-paru, nah kita dihindarkan sampai rusak sampai paru-paru. Cuma panas demam, dah selesai. Bisa jadi itu karena amaliat baik kita. Saya meyakini pasti diganti. Nah kalau sudah pasti Pak dijamin, yang betul aja sudah sama Allah. Nggak usah lagi dipikir-pikir. Sekarang saya tanya, apakah Anda gelisah nggak digaji di bulan depan? Ya di BUMN ini PTPN 8. Ini cuma perkara kerja sama manusia, Pak, di bawah Kementerian BUMN, Pak. Ini cuma Anda di bawah perusahaan negara. Sebegitu tenangnya. Oh, tenanglah BUMN negara. Masa bangkrut? Ada lah. Santai, pasti bayar. Lu coba rasakan. Anda bisa setenang itu. Kenapa sama Allah Anda nggak bisa tenang? Ini kan perkara salah Tuhan berarti. Ini kan perkara salah ilah berarti. Ya, makanya Masya Allah, Tabarakallah. Jangan sampai, Pak. Kadang-kadang jangankan teman-teman di BUMN, kami pun para dai kadang-kadang Pak ya dalam merancang program dakwah ketemu 1-2 donatur dan seterusnya. Nah, ini kita bergantung hati ini kepada siapa ini bergantung hati. Nah jadi kembali lagi kepada pasti diganti, harus yakin bulat kepada Allah bahwa Allah pasti ganti dah. Kalau Allah pasti ganti, udah lepas saja Pak. Seperti kita lempar bola ke atas, itu kan kita nggak tunggu-tunggu kapan nih bola ke bawah. Begitu kita lempar, pasti dia ke bawah, Pak. Nah, gravitasi, begitulah sedekah. Ya, saya di Sleman mulai dari 145 box uang sendiri. Kumpulin 10.000, jadikan nasi. Kumpulin 10.000, jadikan nasi box.
Sampai sekarang masuk 1 bulan hampir 1 miliaran, masjid dan segala macam. Uang itu Pak, dari donatur realisasi, ya. Nggak boleh kita ambil kan, karena masuk yayasan dan seterusnya, ada mekanismenya kan, nggak bisa sembarangan kita kelola dana umat. Tapi dari situ begitu sampai Jakarta, ada kawan baik jemput, ada kawan kasih proyek, ada kawan ini, kawan buka pintu rezeki ini itu segala macam. Nah dari situ saya meyakini bahwa sekedar jadi mediator mengumpulkan donasi saja, masya Allah tabarakallah, karunia begitu besar, apalagi sedekah sendiri, maka saya meyakini pasti ada balasan. Nah ini penting. Jadi kalau sedekah itu kayak ngelempar bola ke atas langit, nggak usah tunggu kapan dia ke bawah, nggak usah tunggu. Dia bisa jadi kesehatan, dia bisa jadi ketenangan, dia bisa jadi rumah tangga yang harmonis. Coba Pak, rumah tangga pulang, istri tenang, masih mau ngelayanin kita. Ibu-ibu yang punya suami juga nggak macam-macam, pulang ke rumah, mahal harganya. Ya bisa jadi itu karena sodako. Anak-anak orang lain disuruh susah, anak-anak kita disuruh taat, nurut-nurut. Barokah luar biasa. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kebaikan kita. Ya, makanya ini kita pegang baik-baik insya Allah. Nah, berikutnya terkait dengan lafatahna alaihim barakat di surah Al-A'raf, ya itulah Pak ya. Ini memang teman-teman PTPN harus melakukan kajian. Jadi di zaman kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, gandum itu 4 kali lebih besar daripada biasanya Pak. Bulirnya. Jadi ketika ketakwaan ditegakkan, ketika amal soleh ditegakkan, itu ngaruh Pak. Ngaruh ke musim tanam, ngaruh ke hasil panen, ngaruh ke banyak kebaikan. Dan itu saya yakin. Maka kita mulai di rumah tangga. Rumah tangga ini kan negara kecilnya kita. Ya, saya mohon maaf, semoga tidak lancang mengingatkan kepada Bapak Ibu yang masih punya orang tua. Marilah kita cek. Jangan sampai orang tua kita kesulitan bayar listrik, kesulitan bayar air, tak terperhatikan kehidupannya. Ya. Saya banyak ketemu sama kawan-kawan yang saya tanya mendalam, tidak pernah transfer ke orang tua, bingung saya. Saya bilang kenapa? Ya karena sibuk nyicil ini, padahal kan tidak ada yang mewajibkan harus punya ini, punya itu, Pak. Yang wajib itu birrul walidain. Makanya disitulah keberkahan kita, Bang. Di rumah tangga kita, ya, bawa makanan yang halal ke rumah, baik halal secara zat maupun halal secara cara kita mendapatkan. Nanti dia akan hadir sendiri. Dan dalam setiap rupiah yang masuk ke dalam diri kita, masuk dalam ekosistem kehidupan kita, kita belanjakan yang baik. Kalau kita belanja ini maslahat atau enggak, beli ini maslahat atau enggak. Nanti dari situ Allah percaya, oh hambaku ini amanah sama rupiah. Jadi, saya punya teman di Bandung ini, mungkin Bapak Ibu yang belajar internet marketers kenal, Dewa Eka Prayoga, itu punya 40 perusahaan, kemarin Ramadan sedekah 3 miliar. Mungkin seluruh perusahaannya net profitnya bisa sampai 20 miliaran sebulan, bayar pajaknya juga betul, makanya dia bisa statement di publik. Itu dia pernah ngomong kasih ATM isinya 1,5 M ke istri, ayo kita belanja keliling Bandung. Cuma habis 6 juta. Kata istrinya, udahlah Bang, rumahnya di Jati Handap tuh 2 kafling, sederhana sekali. Saya ke rumahnya bersih, rapi, tapi enggak mewah, enggak apa. Mobil Pajero second, ya, paling mahal Mini Cooper istrinya aja, tapi habis itu sudah jam tangan biasa, kemana-mana pakai kaos. DWK Prayoga. Dapat uang sodako, Sodako setiap paginya 10 juta rupiah. Saya dapat setiap Sabtu 10 juta. La haula wala quwata illa billah, masyaallah. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia, kita buktikan kepada Allah kita ini nggak norak kalau misalnya dapat rezeki. Ya, kalau kita buktikan kita nggak norak gitu ya, Allah akan kasih banyak. Allah kasih rezeki banyak, jadi sodako, jadi kebaikan, hidup secukupnya. Allah akan kasih lebih. Saya kemarin di Jakarta konseling sama perusahaan kecil UMKM ya, jualan 2 miliar per bulan. Itu tinggal di Rusunami Tambora. Nggak punya mobil suami istri, tinggal di Rusun.
Sales 2 miliar, cetak uang hampir 200-300 juta. La haula wala quwwata. Saya bilang kenapa nggak pindah dari lingkungan ini? Oh, saya di sini bantu masyarakat, sediakan makan juga. Kakek saya di sini, orang tua saya di sini, daerah Tambora, saya nggak mungkin tinggalkan lingkungan ini. Kenapa nggak beli mobil? Udahlah, Grab, Gokar juga sama, saya juga bisnisnya dekat, outlet durian saya di situ. La haula wala quwwata. Impor musangking dari Malaysia. Kliennya anggota dewan segala macam. Suami istri masih muda, ya 28-27 tahun, anak 2, tinggal di rusun sederhana. Living cost cuma 100.000. Ini kalau nggak norak Allah kasih rezeki banyak, ya. Tapi kalau Allah lihat, aduh ini hasratnya norak-norak ini. Mau beli ini, mau beli itu, sudah segini aja, kayak gitu, ya. Nah, makanya kita ini berkarir di mata Allah supaya Allah percaya sama kita. Saya rasa sudah almost done ya kajian kita ya. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki pukul 6:26. Mungkin ada sekitar 4 menit. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin hanya untuk satu orang penanya. Apabila tidak ada, mungkin boleh saya pause saja yang bertanya. Mungkin yang ingin saya tanyakan, Ustaz, kan ada istilah bahwa jangan menunggu lapang untuk berinfak. Nah ini memang agak sulit ketika kita merasa sedang sempit, gitu Pak. Mungkin bagaimana kiat-kiatnya supaya kita tetap melaksanakan infak walaupun dalam keadaan sempit. Mungkin seperti itu. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Jadi di Al-Quran itu kalimatnya, kalau Allah lapangkan rezeki maka berinfaklah, kalau Allah sempitkan rezeki berinfaklah dengan apa yang ada. Jadi bukan kalau sempit rezeki berarti ya nggak usah lah infak, nggak. Tapi kalau kamu sempit rezeki maka berinfaklah dengan yang ada. Maka saya punya tips ya, dan saya jalani juga. Paksakan sedekah pagi pada angka yang kita enteng. 1.000 enteng nggak? Enteng Ustaz. Mulai 1.000 rupiah. Bikin kaleng 1.000. Nanti setiap bulan kalengnya bawa ke masjid atau jadikan nasi bagi. Kayaknya 10.000 enteng Ustaz. Udah 10.000. 100.000 enteng Ustaz. Udah 100.000. 300.000 enteng nih, udah 300.000. Apalagi kalau sudah bentuknya ratus ribu, saran saya ke orang tua saja sekalian. Ya, ada yang kita sedekahkan, ada yang ke orang tua 100. Kita ini kadang-kadang jangan mikir orang tua lah, Ustadz butuh apa lah, dia belanja gini-gini lah, haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang ingin belikan cucu, orang tua itu juga punya saudara-saudara, ingin kasih hadiah. Janganlah kita ini pakai persepsi kita juga. Nah, jadi latihan sedekah pagi. Jadi kayak kungfu ya. Awalannya jurusnya masih 10.000 ya 10.000-an, 100.000 100.000, nanti enteng naik 150.000 150.000, naik enteng 200.000-an, 300 nanti lama-lama besar. Nah kalau ini nggak pernah dilatih susah. Nah sekarang kan kayak gini, Ustadz kalau saya tuh ada 1 miliar Ustadz, 100 juta tuh cincai kalau saya 1 miliar tuh, saya bagi-bagi. Nah, sekarang ada 10 juta, 1 jutanya keluar nggak? Gitu aja. Ya kan? Ini katanya ada 1 miliar, 100 juta gampang. Nah, sekarang kalau ada 10 juta, 1 juta nih keluar nggak? Gitu aja. Maka kalau mau dapat 1 miliar sedekah 100 juta, latihan dulu dari punya 10 juta, 1 jutanya tebar-tebar gitu loh. Nah, maka Utsman mengatakan, aku hidup dari apa yang aku dapat, 1/3 aku sedekahkan, 1/3 aku gunakan untuk hidup, 1/3 aku investasikan kembali ke bisnisku. Utsman. Ya. Dalam manajemen perkebunannya itu begitu polanya. 1/3
udah masuk dia zakat, dia sodakoh di situ ya, dihitung. Nah, lalu kemudian sepertiganya untuk kehidupan pribadinya Utsman, nah itu pun udah lebih-lebih, sepertiganya lagi untuk dikembangkan lagi jadi model perdagangan Utsman. Saya rasa begitu, Kang Mas. Ya, mohon maaf nih tidak bisa menyapa satu-satu, tidak bisa menyebut satu-satu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lepas pandemi bisa silaturahim ke kantornya PTPN ini ya, ngobrol-ngobrol. Hatur nuhun, terima kasih. Cukup menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, tiba pada acara yang terakhir, kita akan melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh Pak Ustadz dan Pak Putra. Sebelum kita berdoa, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila seandainya ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kami dalam acara rutin pengajian mingguan ini, sehingga banyak yang didapatkan. Adapun untuk penutup dari acara ini, saya kembalikan ke Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita tundukkan hati sejenak, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala berkahi PTPN, ya, baik PTPN 8 maupun seluruh chapter yang ada di seluruh Indonesia. Semoga Allah berkahi, lindungi ya perusahaan ini, dilindungi manajemennya, dilindungi juga para pekerja kita di lapangan. Allah jauhkan dari segala musibah dan mara bahaya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga Allah berikan rezeki perjumpaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya ke depan ini ada Ustaz. saya buka-buka di YouTube Ustaz. Di YouTube ini ada kunci berkahan dan kunci kesuksesan dan kebangkitan. Pak Hendi atur nuhun. Pak Haji. Bapak nuhun. Pak Hendi, Pak Haji nuhun, apa kabar? Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Ustaz. Assalamualaikum Kak Sadayana.
Nuhun Ustaz. Turun Pak Ustaz. Nuhun panitia. Pak Ustaz. Live. Izin end meeting, Bapak Ibu. Monggo, Mas Arif, monggo. Mas, turun Mas. Untuk saya record nanti saya share di grup.